Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Apakah kita sadar bahwa nafas barusan bukan hasil usaha kita? Ia datang tanpa kita minta. Ia pergi tanpa bisa kita tahan. Disitulah Allah meletakkan satu huruf. Huruf yang paling jujur. Huruf yang tidak dibuat-buat. Huruf H tidak keluar dari lidah. Tidak dari bibir, ia keluar dari nafas, dari dalam dada. Seolah Allah ingin berkata, aku dekat, sedekat nafasmu sendiri. Saudaraku, manusia bisa berbohong dengan kata-kata, tapi tidak dengan nafas. Saat seseorang takut, nafasnya berubah. Saat seseorang sedih, nafasnya melemah. Saat seseorang ikhlas, nafasnya tenang. Maka nafas adalah cermin hati, dan huruf H adalah suara hati itu sendiri. Allah memberi kita hidup, bukan langsung dengan kekuatan, bukan dengan kekayaan, tapi dengan nafas. Karena nafas mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa hidup ini rapuh, bahwa manusia ini lemah. 1 detik saja nafas ditahan, manusia gelisah. 1 menit saja nafas terhenti, hidup selesai. Namun seringkali, kita lupa bersyukur, kita lupa mengingat Allah saat nafas masih lancar. Kita baru ingat, ketika dada sesak, ketika tidur tak nyenyak, ketika dokter berkata, paru-parunya bermasalah. Padahal sejak awal, Allah sudah mengingatkan, lewat huruf H, di setiap hembusan selama masih ada H, masih ada kesempatan untuk kembali, untuk merendah, untuk mendekat kepada Allah. Maka jangan tunggu nafas tersengal untuk baru menyebut namanya, karena bisa jadi nafas yang sedang kita hirup sekarang adalah undangan lembut dari Allah agar kita kembali sadar bahwa hidup ini sepenuhnya miliknya. Saudaraku, setelah kita menyadari nafas, kini kita memahami maknanya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kehidupan dengan kata haya. Dan haya dimulai dengan huruf H. Bukan kebetulan, karena hidup itu bukan sekadar bergerak. Hidup itu bernafas. Hidup itu sadar, Allah berfirman, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Air mengalir, nafas mengalir, hidup pun mengalir. Jika aliran ini terhenti, maka kehidupan pun berhenti. Huruf H mengajarkan kita bahwa hidup sejati bukan hanya detak jantung, tapi kesadaran akan pemberi hidup. Banyak manusia hidup, namun tidak merasa hidup, karena hatinya jauh dari Allah. Tubuhnya bernafas, tapi jiwanya sesak. Maka ketika Allah memberi nafas, sebenarnya Allah sedang memberi tanda. Engkau masih hidup, dan aku masih memberimu waktu untuk berubah, waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk kembali pada tujuan hidup. Huruf H adalah pengingat lembut, bahwa hidup ini bukan kebetulan, dan bukan pula untuk kesia-siaan. Selama H masih keluar dari dada, maka hidup masih bernilai dan jalan menuju Allah masih terbuka lebar. Saudaraku, ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya, Allah tidak memilih nama yang lemah, Allah memilih nama yang sempurna. Di antara Asmaul Husna, ada satu nama yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Al-Hayy, yang maha hidup. Perhatikan, nama itu dimulai dengan huruf H. Allah hidup, namun hidupnya tidak seperti hidup kita. Allah hidup tanpa awal, tanpa akhir, tanpa bergantung pada nafas. Sedangkan kita hidup karena nafas, lemah bergantung. Setiap kali kita bernafas, sebenarnya kita sedang belajar tentang perbedaan antara kita dan Allah. Kita butuh nafas untuk hidup, Allah tidak. Maka saat kita menyebut Al-Hayy, seharusnya hati kita tunduk, bukan sombong. Karena hidup kita bisa diambil kapan saja, sementara hidup Allah tidak pernah berkurang, tidak pernah berakhir. Huruf H dalam nama Al-Hayy menjadi pengingat halus bahwa kehidupan yang kita miliki hanyalah pinjaman, dan pinjaman pasti akan diminta kembali. Maka gunakan hidup ini untuk mendekat kepada Al-Hayy, bukan untuk melupakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua doa mampu kita susun dengan kata-kata indah. Tidak semua permohonan sanggup kita ucapkan dengan kalimat panjang. Ada saatnya hati terlalu penuh, dada terlalu sesak, air mata lebih dulu jatuh. Pada saat seperti itu, lidah seringkali diam, namun nafas berbicara. Disitulah huruf H hadir. Helaan nafas yang dalam, desah lirih tanpa suara. Itu bukan sekadar kelelahan. Itu adalah doa. Allah berfirman, dan Tuhanmu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Ketika manusia tidak tahu harus berkata apa, Allah sudah lebih dulu tahu. Huruf H menjadi bahasa fitrah, bahasa orang-orang yang tersungkur, bahasa hamba yang benar-benar membutuhkan. Kadang doa paling jujur tidak berbentuk kalimat, tapi berupa nafas yang berat. Saat seseorang terhimpit, masalah nafasnya berubah. Saat seseorang dilanda takut, dadanya bergetar, dan semua itu
tidak luput dari pendengaran Allah. Allah tidak menunggu kita pandai berdoa. Allah hanya menunggu hati yang kembali. Bahkan sebelum lisan menyebut namanya, nafas sudah lebih dulu mengadu. Maka jangan remehkan helaan nafasmu, bisa jadi. Di sanalah doa paling tulusmu, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika Allah menyebut manusia di hadapannya, Allah tidak menyebut kita sebagai orang hebat, bukan pula sebagai orang kuat. Allah menyebut kita sebagai hamba. Dan perhatikan kata hamba. Dimulai dengan huruf H, seolah Allah ingin mengingatkan kita bahwa hakikat seorang hamba dimulai dari kesadaran paling dasar, yaitu nafas. Hamba itu lemah, hamba itu bergantung, hamba itu membutuhkan tanpa nafas. Seorang hamba tidak bisa berdiri, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa berdoa. Namun seringkali, ketika nafas terasa kuat, ketika badan terasa sehat, ketika hidup terasa lapang, kita lupa diri. Kita merasa mampu, merasa hebat, merasa segalanya karena usaha sendiri. Padahal satu hembusan saja, jika Allah tahan, maka semua runtuh. Itu namanya keadaan hamba sejati. Bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling sadar bahwa dirinya tidak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah dan nafas yang disertai kesadaran, melahirkan ketenangan dan nafas yang diiringi kesombongan, melahirkan kegelisahan. Huruf H mengajarkan kita untuk menundukkan dada sebelum menundukkan kepala, karena hamba yang sejati bukan yang terlihat rendah di mata manusia, tapi yang benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali manusia berkata, "Aku ingin dekat dengan Allah." Namun dalam waktu yang sama, ia merasa Allah itu jauh. Padahal Allah sendiri telah menegaskan bahwa Dia tidak pernah jauh. Allah berfirman, "Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Lebih dekat, bukan sekadar dekat, lebih dekat dari sesuatu yang paling dekat dengan hidup kita. Dan apa yang paling dekat dengan hidup kita? Selain nafas, huruf H mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Allah tidak ditempuh dengan jarak, tidak diukur dengan langkah, tapi dengan kesadaran. Ketika kita lupa Allah, bukan Allah yang menjauh, kita yang berpaling. Ketika kita lalai nafas, tetap Allah alirkan. Hidup tetap Allah jaga, namun hati kita yang tertutup. Saudaraku, jika Allah benar-benar jauh, maka nafas tidak akan sampai ke dada. Hidup tidak akan berjalan satu detik pun. Maka setiap tarikan nafas sebenarnya adalah pesan sunyi dari Allah kepada hambanya, "Aku dekat." Saat nafas disadari sebagai nikmat, saat itu pula hati mulai lembut, mulai tenang, mulai dekat. Kedekatan dengan Allah tidak selalu membuat air mata jatuh, namun selalu membuat hati tenang. Karena ketika hati sadar bahwa Allah dekat, ketakutan perlahan pergi, dan kegelisahan mulai reda. Itulah kedekatan sejati yang diajarkan oleh satu huruf sederhana, huruf H. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua kedekatan dengan Allah harus diucapkan dengan suara. Tidak pula harus disampaikan dengan kalimat panjang. Ada zikir yang tidak terdengar oleh telinga, namun sangat jelas di hadapan Allah. Zikir itu adalah zikir nafas. Tarik nafas perlahan, tanpa tergesa, tanpa paksaan, lalu hembuskan dengan tenang. Di sanalah huruf H hadir, bukan sebagai suara, tetapi sebagai kesadaran. Saat nafas ditarik, hati mengakui, "Aku hidup karenamu." Saat nafas dilepas, hati berserah, "Aku kembali kepadamu." Zikir ini tidak membutuhkan kata, karena ia lahir dari kebutuhan. Manusia bisa bersembunyi di balik kata-kata. Namun nafas dia tidak pernah berbohong. Ketika hati gelisah, nafas menjadi sempit. Ketika hati pasrah, nafas menjadi lapang. Allah tidak melihat kerasnya suara zikir. Allah melihat hadirnya hati, dan zikir nafas menghadirkan hati tanpa perlu dilatih untuk terlihat. Inilah zikir orang-orang yang lelah, yang tidak kuat lagi berkata banyak, namun tidak ingin jauh dari Allah. Bahkan ketika lisan diam, bahkan ketika mata terpejam, nafas masih bisa berzikir, selama huruf H masih keluar dari dada. Selama itu pula, pintu zikir belum tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Apakah kita sadar bahwa nafas barusan bukan hasil usaha kita? Ia datang tanpa kita minta. Ia pergi tanpa bisa kita tahan. Disitulah Allah meletakkan satu huruf. Huruf yang paling jujur. Huruf yang tidak dibuat-buat. Huruf H tidak keluar dari lidah, tidak dari bibir, ia keluar dari nafas, dari dalam dada. Seolah Allah ingin berkata, "Aku dekat, sedekat nafasmu sendiri." Saudaraku, manusia bisa berbohong dengan kata-kata, tapi tidak dengan nafas. Saat seseorang takut, nafasnya berubah.
Saat seseorang sedih, nafasnya melemah. Saat seseorang ikhlas, nafasnya tenang. Maka nafas adalah cermin hati, dan huruf H adalah suara hati itu sendiri. Allah memberi kita hidup, bukan langsung dengan kekuatan, bukan dengan kekayaan, tapi dengan nafas. Karena nafas mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa hidup ini rapuh, bahwa manusia ini lemah. 1 detik saja nafas ditahan, manusia gelisah. 1 menit saja nafas terhenti, hidup selesai. Namun seringkali kita lupa bersyukur, kita lupa mengingat Allah saat nafas masih lancar. Kita baru ingat ketika dada sesak, ketika tidur tak nyenyak, ketika dokter berkata paru-parunya bermasalah. Padahal sejak awal Allah sudah mengingatkan lewat huruf H. Di setiap hembusan selama masih ada H, masih ada kesempatan untuk kembali, untuk merendah, untuk mendekat kepada Allah. Maka jangan tunggu nafas tersengal untuk baru menyebut namanya, karena bisa jadi nafas yang sedang kita hirup sekarang adalah undangan lembut dari Allah agar kita kembali sadar bahwa hidup ini sepenuhnya miliknya.